Yang Iya, sebelah sini. ini kan pohon pisang Yang ini. semua nih. Nih. Yang ini ya. Ini split, Masya Allah, tangan saya lihat. Ini split personality. Saya ini dari tadi tuh agak-agak. Alam semesta beserta dinamikanya mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai hidup dan kehidupan di dalamnya, tak terkecuali dunia misteri. Lewat tayangan Percaya Nggak Percaya, saya Adrian Maulana hadir untuk memberikan suatu kebijakan. Mengapa kita tidak mencoba untuk menghargai dunia alam gaib? Ikuti perjalanan saya beserta tim PNP dan juga bintang tamu malam hari ini untuk menelusuri misteri daerah Sawangan. Selamat malam Mbak Ya, selamat malam juga. Malam Mas cakep. Eki. Aduh, terima kasih saya dibilang cakep. Iya. Walaupun udah malam-malam begini. Sebelum kamu nanya, saya mau nanya dulu. Kenapa? Setiap kali kalau syuting pakai baju hitam-hitam? Karena pakai hitam siapa takut? Oh, gitu ya? Enggak, mungkin supaya bikin nyaru aja lah sama bintang tamunya yang udah cantik-cantik gitu loh. Dia nggak cantik, kalau nggak saya kawinin. Oh gitu ya. Mbak, sedikit Ya. aku pengen nanya pengalaman, pernah nggak punya suatu ya mungkin cerita ataupun pengalaman yang ada hubungannya dengan dunia gaib Mbak ya? Kalau saya tidak mungkin, tapi pernah satu saat, tapi itu kondisinya waktu saya lagi panas tinggi. Kebetulan saya waktu itu lagi ada di di kota, mau ngomong kok susah, Sumatera Selatan. Kemudian lagi panas tinggi, ibu saya lagi ngambil obat, terus pintunya dibuka sedikit, jadi ada celah cahaya gitu ya. Saya waktu itu usia kurang lebih 5-6 tahun. Kemudian satu saat saya kebangun, terus pas saya nengok, ada dua bayangan yang saya sangat kenal sekali. Itu ada generasi kita yang menengok, mungkin melihat cucunya yang lagi sakit dan lain-lain. Tapi semenjak itu sampai detik ini, sampai gede, saya kalau tidur paling tidak suka kalau ada pintu yang kebuka. Jadi mesti semua ketutup, harus jendelanya ketutup rapat, pintu lemari juga ditutup kayak gitu loh. Mungkin sugesti aja kali ya. Oke. Tapi selebihnya nggak mau. Itu ya? Pengalaman itu. Terus Dan tapi saya paling nggak suka sebetulnya digitu-gituin, diganggu-ganggu atau misalnya ditampakkan atau apa. Kadang-kadang suka berantem dalam hati sendiri, bilang apa lo, maunya apa. Walaupun dalam hati kadang-kadang suka tuk-tuk gitu. ya? Normal. Tapi kayak kalau gitu. tidur lampu juga Mati. dimatikan nggak? Saya mati. Oh, tapi nggak Saya ada tipe masalah. romantis, walaupun duk, tapi kalau urusan lampu mati gelap. Ada Tapi lampu mungkin kecil. romantis dan takut itu bedanya tipis sekali. Oh tipis, tergantung moodnya aja saat itu kayak apa. Gimana Mas Eki, Nanya-nanya, kalau ya. misalnya Mas Eki punya pengalaman yang menarik juga nggak ada hubungan dengan dunia gaib? Iya, sebetulnya sih memang saya sih percaya bahwasanya mereka tuh ada ya. Oke. Tapi memang kita ada satu gerbang atau yang boleh dibilang kita nggak akan ganggu dia juga nggak akan ganggu kita, dan itu pasti. Tapi memang pernah itu kejadian mungkin 2 tahun yang lalu ya. Itu di Bandung kejadiannya sore-sore menjelang maghrib. Ada sesuatu yang menabrak saya gitu. Dan itu saya nggak tahu kenapa, dan menabraknya cukup keras gitu. Tapi yang pas saya lihat emang nggak ada apa-apa gitu. Tapi Eki pernah loh di salah satu rumah kita itu ada penunggu. Itu rumah nggak tahu, itu memang rumah itu terlalu banyak penunggunya kalau menurut orang kali ya. Kalau misalnya masuk ke dalam rumah itu rasanya dingin gitu. Kayaknya memang entah satu kegiatan apa yang ada dilakukan di sana. Terus satu saat gitu ya. Berasa dingin. Ada lubang di belakang rumah gitu, kayak sumur. Mungkin waktu ayah saya beli rumah itu ditimbun atau gimana. Tapi selalu dalam berapa tahun itu longsor, jeglung kayak begitu loh Di area tanahnya. tempat sumur ditimbun. Walaupun udah ditimbun, udah pakai semen, udah di segala macam ya Eki ya. Iya. Terus pada satu saat gitu ada instruksi lah salah satu dari saudara saya gitu loh untuk tutup itu sumur. Malamnya didatengin sama pocong. Jadi kayak kita mendadak bangun tengah malam, terus langsung difokuskan penglihatannya lagi ini, lagi Saya waktu itu terbang. lihat sendiri. Oh jangan saya. Tapi jangan siapa yang saya. lihat pada saat itu? Ada adik saya. Oh, adik. Jadi Adik memang punya six sense. enggak juga six sense sih enggak. Mungkin Pak Leo yang punya six sense, saya enggak. Saya ten sense. Tapi terus ada lagi yang menarik? Ya udah, akhirnya setelah udah lihat gitu loh, terus ceritakan sama Eki. Terus mungkin karena waktu itu Eki lagi rutin puasa Daud gitu ya, mungkin lebih sensitif hubungan komunikasinya gitu. Akhirnya disolatin, mendadak gitu bisa hilang ya Eki ya. Ya, Gitu. sebetulnya sih bukan hilang ya, karena memang Pindah kali ya, apa istilahnya? sementara waktu yang penting
mereka itu ya itu tadi gitu, prinsipnya adalah mereka ada, kita percaya mereka ada gitu, tapi jangan sampai kita juga mengganggu dia, dia pun juga mengganggu kita gitu loh. Jangan ganggu-ganggu, nggak seneng. Pokoknya don't bother me deh gitu, because I don't bother you. Luar biasa sekali Mbak Aya, Mas Eki. Ya. Mbak Aya Apa? punya suami yang luar biasa. Oh, memang. Udah cakep. Terus ternyata- Lumayan lah, 13 ternyata tahun dekat dipandang-pandang sekali, gitu dekat lah, sekali lumayan. kepada yang di atas, dan mungkin kalau nggak salah juga Mas Eki mempunyai suatu kelebihan lah ya pasti. Ya. Oh, kelebihan apa? Kelebihannya apa? Ya Kamu insya Allah bisa aja. nanti mungkin kita bisa lihat di perjalanan kita. Ayo kita lihat. Mulailah perjalanan tim PNP menelusuri misteri daerah Sawangan. Keadaan setelah hujan menambah lokasi ini makin menyeramkan. Halo Mbak Aya, Mas Eki, ini menurut cerita dari warga sekitar sini, di jembatan yang baru saja kita lalui tadi itu udah banyak beberapa warga tuh yang digangguin dengan adanya penampakan makhluk halus. Untuk di sekitar sini itu berupa sosok makhluk putih, dan kalau orang sini sih mendeskripsikannya Gundurwo karena dia tinggi besar, seperti ada kayak bulu-bulunya, tapi kok dia seperti mengenakan sesuatu yang sekelebat yang terlihat putih gitu loh Pak Leo. Tadi sepanjang kita perjalanan tadi menuju kemari, Pak Leo bisa sedikit memberikan suatu gambaran nggak Pak Leo? Ada apa sebenarnya di balik daerah ini Pak Leo? Kesan pertama kita nyampe di lokasi Adrian, sudah pasti ini tempat dibilang spooky ya karena memang tidak ada penerangan, kemudian tidak ada penghuni, saya katakan Kodok, jauh kodok, dari kodok. kampung, ya. Kodok Pak Leo. Iya, jadi benar nggak Mas Eki bahwa kesan pertama akan terbangun image Sudah. semacam itu gitu. Sudah kita diarahkan dibentuk ke arah situ gitu. Jadi kalau aku bilang ya kalau kemudiannya kita menemukan hal-hal yang bersifat kurang pas atau yang berkonotasi spiritual, kalau saya pikir ya memang terasa sih di saya satu pressure yang lain banget gitu, bahwa sekarang udara dingin habis hujan. Habis hujan, Kok ya nggak Mbak? ya, Mbak gelap yang juga, gelap gitu ya, normal gitu ya kalau Ya. kita datang ke satu tempat yang ini kan nggak ada penerangan sama sekali, kalau nggak ada syuting kan gelap bener nih. Betul. Tapi Normal. by the way Mbak Aya kok bisa berdua sama Mas Eki nih? Ini pengawal pribadi saya. Oh begitu. Untuk urusan yang kayak begini, Oke. untuk urusan yang kayak gini, karena takut Mbak. ya itu beda-beda tipis lah jawabannya. itu nanya jangan begitu dong Pak Leo. Pak Leo, Jadi apa? enggak. Pak Leo tuh ada yang berenang di situ Pak Leo. Bukan. Dari tadi Apa? saya tertarik Mas Eki. Apa? Nggak tahu, saya yakin Mas Eki sudah mudeng dari tadi. Arah ke sana. Tadi saat Mas Eki opening sama Adrian kan kita ada di seberang sana. Mas Eki berasa nggak di daerah situ tuh ada something wrong dengan area situ? Yang ini, yang Iya, sebelah sini. Ini kan pohon pisang Yang ini. semua ini. Nih, Ya ini ya. ya. Berasa nggak Mas? Berasa ada sesuatu yang Apa sih? lain aja gitu. Apa? Nuansanya beda gitu lah. Nuansanya ini Emang nuansanya apaan? enggak, kalau kita nggak bisa lihat di kasat mata gitu, tapi paling tidak perasaan apa nih kelihatan gitu. Maksudnya bisa merasakan. Bisa merasakan, gitu. ya. Bisa merasakan. Nanti aku pengen Iya. gini, kita coba Mas, Iya. karena ridho Allah. Ini Iya. bukan Iya. karena Iya. kita kenapa-kenapa. Benar. Kita tidak bermaksud menjajal apa ya? We just a human being. Kita dengan segala keterbatasan kita. Iya, memaksakan Kita cuma- diri untuk ini Betul. perwujudan Jadi kayak kalau gitu. aku bilang kita lillahi ta'ala, kita berserah kepada Allah, katanya goib itu milik Allah, Benar. rahasia Allah, Benar. adanya alam jin di luar manusia yang diciptakan juga oleh Allah. Benar. Jadi nanti aku pengen kita coba Mas Eki berdua ya konsentrasi sepersekian menit untuk nanti di tempat yang lain ya. Iya. Kita coba memfokuskan, kita nangkap nggak wujud mereka ya, Iya. nangkap syukur enggak pun enggak ya. juga. Semua lillahi ta'ala. Ya, Iya, baik. insya Allah dikasih ridhonya ya. Insyaallah. Mungkin kita Ya. coba pindah ke lokasi Yuk, berikutnya. jalan-jalan. Iya Mbak. Aku coba kalau ke arah sini Mas Eki melihat apa? Kalau dari tadi kan di ujung sana Mas Eki bilang ada satu nuansa yang berbeda. Iya, tadi Eki lewat langsung terasa gitu ya. Ya. Ini sama nggak Mas kayak gitu Mas? Sama ya, tapi mungkin di sini ada sesuatu yang
yang memang mungkin ya tadi saya bilang gitu, secara kasat mata sih memang tidak ya, tapi bukan satu penampakan juga ya, tapi memang ada sesuatu yang Membuat kayaknya Mas Eki tertarik untuk melihat ke arah sana terus. Iya. Saya tadi Kok saya enggak ya? ya, Ada kesalahan apa sama saya? Saya nggak bisa merasakan. Nggak ada. pengen lihat ke sana aja gitu loh, nggak tahu. Begitu. Perjalanan tim PNP dilanjutkan makin jauh ke dalam, menuju sebuah pondok kecil yang dikelilingi banyak pohon pisang. Yang menurut warga setempat, lokasi ini banyak makhluk halusnya. Ya Pak. Mas Eki boleh nggak kita sebentar turun ke bawah? Boleh yuk. Ya. Saya di mana? Saya tunggu di sini. Oke. Bentar ya Mbak ya. Ya. Dengan cara Mas Eki sendiri bagaimana? Saya cuma minta Mas nyapu pandangan Pak. Ila hadinya bisa Pak di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. Saya udah merasakan ini. Ada sesuatu yang membuat saya jadi ada nuansa lain Kayaknya di sini. Satu yang membuat kayaknya kita pengen ke arah kesana juga. Pengen ke arah sini. Iya. Iya. Kayaknya Iya. Ada yang lain. Memang di situ ada yang besar, ya. Memang sepertinya mereka pengen narik saya ke sana gitu loh. Maksudnya dan saya pengen tahu juga gitu loh. Iya. Tapi ya sudahlah gitu loh. Tapi memang mereka tidak menampakkan ya. Oke. Ya, cuman perasaan seperti apa? kayaknya ada magnet yang kayak Benar, ingin benar. menarik kita ke arah sana gitu. Iya, pengen ke arah sana gitu loh. Jadi itu mereka ini sudah alam mereka sudah lain. Sudah masuk. Sudah Jadi masuk. kalau saya bilang Ini sudah dia masuk ya. seperti dimensi gerbang lah kalau saya Gerbang. ngomong. Iya. Semacam itu. Begitu kita Oh, itu siapa itu ya? Lokasi yang tebal dengan kekuatan supranatural ini membuat Pak Leo memerlukan energi yang besar sehingga terlihat asap yang keluar dari tubuhnya. Pak Leon ini coba ya kamera mungkin lihat dari sini. Aku sih ngeliat dari sini tuh udah keluar asap. Nih, aku dari sini juga sekilas dari arah. Ini dari sini kalau ini pasti terlihat kan, Mas Eki ngeliat nggak? lihat. Kalau keluar energinya. Ya. Kalau berasa. Pantas dari tadi. Di badan saya nggak keluar asap. Nggak, saya terus terang. Ini suasana dingin. Saya terus terang ngaku saya keringat saya luar biasa sekali. Aku tadi juga udah lihat. Itu kenapa sih Pak Leo? Enggak. Apa? Ini satu energi. Ini kuat gambaran. Ini kuat banget. Saya enggak. Saya ini dari tadi terus terang begini. Maka banyak saya istighfar itu begini. Saya ini dari tadi tuh suka atas loh Pak Leo. Ya makanya nanti dulu. Ini split, Masya Allah tangan saya lihat. Ini split personality. Saya ini dari tadi tuh agak nggak di sini gitu loh. Karena ini energi yang keluarnya itu luar biasa banget. Jadi saya mesti bukan memprotek, automatically dia jadi begitu Mas Eki. Jadi sayanya sendiri jadi nggak konsentrasi saya buyar terus terang. Makanya dari tadi kamera tiba-tiba. Kenapa? Nggak welcome mereka. Sangat. Pak Leo setelah kita Enggak. Saya bukan apa-apa. Apaan? Mungkin ini fenomenanya ada buah yang biasa jatuh. Saya berharap begitu. Soalnya tadi ada yang melempar kaki saya. Kepruk. Anggap saja buah yang jatuh, oke? Atau mungkin agak maju dikit. Ini mungkin tempat dia berpijak atau mungkin di tempat dia berini di bawah sini. Semacamnya begitu. Iya. Iya kan? Iya, ada bunyi-bunyi. Sudah. Apa-apa. ini pohon apa nih Pak Leo? Apa-apa. Pohon pisang ya? Nah, Ini pohon bukan, pisang. pisang di sana. Ini pisang yang di sini. Kenapa Adrian? Ya, kalau sepanjang perjalanan kita tadi, sepertinya apa yang saya dengar dari warga di sekitar sini dengan apa yang Pak Leo coba lihat, sepertinya banyak menemui kebenaran dan kesamaan gitu Pak Leo ya. Jadi sebenarnya kesimpulan dari perjalanan kita ini apa sih Pak Leo? Apakah memang di wilayah sekitar sini penampakan itu benar-benar seperti yang mereka lihat, ataukah seperti gimana Pak Leo?
dari awal penciptaan yang dilakukan oleh Allah, kemudiannya mereka sudah menempati alam mereka sendiri. Ya Mas Eki ya. Iya. Ada alam mereka sendiri, ada sesuatu yang we cannot deny. Ini alam mereka, ini alam manusia. Yang kemudiannya kalau kita side by side sajalah, hidup berdampingan sajalah, nggak usah saling mengganggu satu sama lain. Tapi mereka kan tetap ada. Jadi kalau istilah tersingkir, terganggu, saya tidak terlalu sependapat dengan pengertian itu, karena dimensi ruang dan waktu tidak mereka miliki seperti kita. Mereka bisa walking through tembok ini, bisa brut kan gitu. Kalau kita kan mesti cari pintu dulu buat masuk. Kalau mereka kan bisa gampang aja deh. Passing by-nya tuh wes gitu. Jadi buat saya Paling kayaknya apa? Merasakan sesuatu apa nih Paling? Enggak, ini pohon memang something wrong con. Coba bisa berdekat dengan pohon itu, energi saya ditarik terus. Yang mana ini? Untuk lihat ke atas Paling. Itu kan berasap lagi paling. iya, saya mulai keluar lagi. Berasap lagi. Jadi ya itu Mas Adrian. Jadi maksud saya ini sesuatu yang harus dipahami secara profesional gitu loh. Bahwa memang alam itu tetap harus ada, manusia tetap harus hidup, masing-masing beribadah pada jalannya masing-masing. Ya insya Allah semuanya harus begitu. Oke. Terus kalau Mbak Aya sendiri sama Mas Eki, ya kalau Mbak Aya tadi bilang aku terus terang nggak bisa ngelihat apa-apa, aku nggak bisa ngerasain apa-apa, tapi ini aku bersentuhan aja, aku ngerasa hangat banget ini badannya Paling. Aku berkesempatan, aku pakai baju yang sangat tebal gitu. Hawanya agak dingin loh ini. Benar. Tapi Iya. saya keringetannya Sampai luar keringetan gitu. Ya. Mbak Aya belum juga bisa ngerasain sesuatu. Beda sama Mas Eki ya. Kalau Mas Kalau Mbak Aya, kalau saya bantu, mungkin bukan belum bisa merasakan. Mbak Aya tidak mau merasakan, harus dibedakan itu Adrian. Jadi bukan belum Memang bisa, tidak berarti mau, suatu saat kan? Sudah bisa. dibilangin nggak Iya kan? mau Kalau mendadak. belum bisa, suatu saat berarti bisa. Tapi Mbak Aya nih, dia tidak mau. Jadi kalau dia sedikit saja mau membuka pemahamannya tentang Assalamualaikum. Insya Allah ini akan menjadi Assalamualaikum. sesuatu yang sangat bisa untuk dia tembus. Iya. sama sekali lihat ya. Udah. Ada orang mau iseng. Ya. Ada orang. Enggak, di sini yang di sini nggak ada. Oke. Terus? Oke, terima kasih banyak Pak Leo atas ulasannya malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya, terima kasih ya terima Pak Liu kasih. ya Amin. informasinya. Instruksi lah salah satu dari saudara saya gitu loh untuk tutup itu sumur. Malamnya didatengin sama pocong. Tapi kan saya nggak mau dikagetin gitu loh Pak Leo. Jadi maksudnya kalaupun saya percaya gitu ya, tapi janganlah ditampakkan mendadak di mata saya terus saya tidak siap sampai kehilangan oksigen gitu loh. Kalau dari tadi kan di ujung sana Mas Eki bilang ada satu nuansa yang berbeda. Iya tadi Eki lewat langsung terasa gitu ya. Mungkin agak maju dikit. Ini mungkin tempat dia berpijak atau mungkin di tempat dia berini di bawah sini. Semacamnya begitu. Iya. Begitu. Iya kan? Itu bunyi. Iya ada bunyi-bunyi. Ya, Mas Eki, Mbak Aya, kita sekarang udah sampai di akhir perjalanan kita malam hari ini. Kalau Mbak Aya bisa menyikapi apa dari perjalanan malam hari ini? Apa yang Mbak Aya bisa ambil hikmahnya di sini? Ngetes mental sendiri aja. Gitu loh, dalam arti kata gini, semakin saya bertambah usia, mental saya tuh semakin kecil, nilai ketakutannya lebih banyak, gitu loh. Jadi nggak seperti waktu masih gadis yang berani untuk segala sesuatu, tidur sendiri aja masih berani. Sekarang nggak tahu, mungkin faktor usia juga, atau mungkin ketakutan yang lain, nggak ngerti lah ya. Tapi ya dalam keadaan seperti ini kan sambil ngeliat, ternyata memang kalau kita siap ya nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Seperti tadi Eki bilang gitu kan nggak ganggu dan saya tidak mau diganggu. Jadi sama-sama hidup dengan dunianya. Kamu udah meninggal, saya masih hidup gitu. Kalau Mas Eki sendiri, apa yang bisa disikapi dari perjalanan malam hari ini, Mas Eki? Iya, bahwasanya kita ini hidup di dunia ini mesti harus banyak berserah diri ya. Jadi jangan banyak apa yang kita rencanakan itu belum tentu itu tetap kuasa Allah juga gitu loh. Dan mereka ini juga makhluk ciptaan Allah gitu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama yang lain, sama juga halnya dengan kalau kita menghargai dengan binatang, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Itu mereka sama juga gitu loh. Sama mungkin yang pastinya gitu. Mereka ada, yaitu tentunya
motonya sih itu aja gitu. Mereka ada dan kita percaya mereka ciptaan Allah juga. Ya, tapi kita tidak mengganggu dia, mereka juga tidak mengganggu kita. Oke. Dan terakhir untuk Mbak Aya, apa pandangan Mbak Aya dengan adanya dunia gaib atau makhluk gaib? Apa penilaian Mbak Aya? Ya, dunia gaib itu kan dari awal kita sebelum menjadi zigot atau janin di dalam perut ibu kita kan memang kita hidup sudah di alam gaib gitu loh. Dan saya yakin kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup artinya ada satu tugas yang mesti dijalani oleh setiap manusia. Kamu punya tugas apa? Kamu yang harus tahu. Saya punya tugas apa dilahirkan, kenapa saya mesti bersuami Eki, kenapa saya punya anak 3, kenapa saya jadi anaknya orang tua saya. Itu ada satu skenario yang harus kita cari tahu jawabannya apa gitu. Karena kan jeda waktunya nggak panjang. Paling umur manusia paling mentok 100 tahun. Paling lama. Setelah itu cuma pinjaman, balik lagi, ya udah ya berbuat baik aja. Dan saya yakin kita akan kembali ke dunia gaib gitu kan. Ya, Dari dan- tidak dan ada, dan tidak ada lagi. Dan itu kuasa Allah benar-benar gitu. Dia bisa mentargetkan satu. Sekarang manusia di jumlah ini ada berapa? Itu yang terlihat di planet galaksi kita aja kan. Belum yang di galaksi yang lain yang kita nggak tahu dan kita nggak akan tahu Ada, gitu loh. mereka tuh ada gitu dan Dan nggak ada boleh gitu. kita mengabaikan gitu loh. Ada. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan perjalanan kita malam hari ini bersama tim PNP bisa membawa hikmah yang sangat bermanfaat buat kita semua ya, Mbak. Ya, insya Allah, Insya insya Allah. Allah, Andrea. Amin. Jika saja ada alam lain yang dapat kita uraikan secara gamblang, layaknya seperti bumi yang kita pijak, maka tak perlu lagi ada tuntutan secara logika manusia. Perjalanan saya bersama tim PNP tadi sedikitnya menguraikan apa saja yang terjadi di luar kehidupan manusia. Ya percaya nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Saya Adrian Maulana, selamat malam.